Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Antevelopers, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rizkinya, amin. Kembali lagi, kita akan membahas alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode yang ke-113. Hari ini, Selasa 30 November 2021. Cemas, Kinanti kepergok bohongi Abimana. Raditya waspadai Anita. Nah guys, sebelum ke dalam inti pembahasannya, alangkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama jikalau channel ini mengupload video terbaru seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda setiap harinya. Oke guys, kita kembali ke dalam inti pembahasannya. Kinanti yang sedang berada di kantor, tiba-tiba Abimana menemui Kinanti dan membuat dirinya grogi ketakutan. Kinanti pun cemas jika dia ketahuan telah berbohong kepada Abimana mengenai masalah bertemu klien di kafe. Padahal dia bertemu dengan Raditya di kafe. Karena saking groginya, Kinanti menjatuhkan file di tangannya, sehingga Abimana bingung dan menanyakan mengapa Kinanti ceroboh. Kok kamu ceroboh gini sih? Kalau begini saya juga yang repot, kata Abimana. Di tempat lain, sedangkan Kinanti dia masih berusaha menutupi masalah pembalasannya kepada Raditya karena takut Abimana akan marah. Di tempat lain, Anita dan Reno bertemu dengan Radit di sebuah restoran. Di sana Anita memperkenalkan Reno kepada Radit sebagai anaknya. Mas Dharma, ini adalah putra tunggal saya Reno, kata Anita. Radit yang melihat Reno, dia merasa tidak asing karena Reno sering bertemu dengannya saat berada di restoran dan di pemakaman. Anita menjelaskan bahwa dia dan Reno akan bekerja sama menghancurkan Abimana dan menyingkirkan Kinanti. Raditya pun setuju. Dia berpikir bahwa Kinanti akan mudah direbut dari Abimana dan menjadi istrinya. Aku akan menjadikan Kinanti sebagai ratuku, ucap Raditya. Raditya yakin jika Kinanti mulai menyukainya, apalagi setelah Kinanti sering curhat mengenai ketidakharmonisan keluarganya bersama Abimana. Setelah Raditya pamit, Anita sangat marah mendengar Raditya. Dia kesal karena Raditya dan Abimana sama-sama menyukai Kinanti. Apa sih yang lebih dari Kinanti sehingga mereka berdua sama-sama menyukai Kinanti? Padahal dia biasa-biasa saja, ujar Anita yang sangat kesal. Di tempat lain, Radit yang sedang mengendari mobil mulai berpikir bahwa dia harus berhati-hati dengan Anita dan juga si Reno. Raditya tahu jika Anita dan Reno adalah orang yang licik dan dia tidak ingin dimanfaatkan oleh mereka berdua. Dan di adegan lainnya, yang dimana David sedang kabur dari masa lalunya untuk melupakan si Amanda yang telah mengecewakannya. David pun membatalkan pernikahannya dengan Amanda karena Amanda masih menyukai si sosok Abimana tersebut. David yang setelah mengetahui kalau si Amanda masih mencintai Abimana, dirinya pun pergi dari rumahnya untuk melupakan masa lalunya bersama Amanda. Dan David pun untuk menghilangkan jejaknya, David pun menukarkan mobil milik dirinya kepada orang lain supaya David bisa melupakan masa lalunya bersama Amanda. Dan terlihat di adegan lainnya, yang dimana si Marissa yang sedang sedih dikarenakan anak putri tunggalnya sampai sekarang belum ditemukan, yaitu si Sarah. Entah kemana si Sarah sekarang berada. Tentu saja si Marissa sampai sekarang masih sedih dikarenakan bukan hanya kehilangan si Sarah saja, namun suami tercintanya yaitu si playboy Herman kini tengah harmonis kembali akan melakukan pernikahannya bersama si Claudia. Nampaknya si kampret Herman tidak hanya cukup menikah 2 kali saja, namun si Herman nampaknya akan menikah
dengan perempuan yang ketiga kalinya. Tentu saja si Karina dan si Marissa tidak terima kalau si Herman akan melakukan pernikahan kembali. Nampaknya si Karina akan melakukan upaya untuk menggagalkan pernikahan si Herman dengan si Claudia tersebut. Namun untuk membalaskan dendamnya kepada si Karina, Marissa pun mengizinkan si Herman untuk menikah dengan si Claudia. Namun di dalam hati si Marissa dirinya tidak ikhlas untuk melihat pernikahan si Herman dengan si Claudia. Namun si Herman yang tengah harmonis dengan Claudia, dirinya akan memberikan perusahaannya kepada si Claudia tersebut. Dikarenakan si Claudia bisa menjalankan perusahaan milik si Herman, berbanding jauh dengan si Karina dan juga si Marissa yang tidak bisa mengurus perusahaan si Herman. Tentu saja karena hal tersebut si Herman sangat menyayangi Claudia hingga dirinya akan menyerahkan perusahaan tersebut kepada si Claudia. Nah guys, nampaknya di episode selanjutnya yang dimana pertemuan Kinanti dan juga Raditya akhirnya terbongkar oleh Abimana. Dan di situ pula kejahatan si Raditya akan terungkap. Nah guys, jangan lupa untuk terus saksikan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda setiap harinya pada jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Jangan lupa untuk terus saksikan kabar terbaru dan terupdate-nya dari channel ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.